8 GB, jadi ya itu multitasking kurang dari saya seperti itu. Ini kita LT copy dulu. Ini nanti kita ini nggak usah diedit sini. Ini baru kita kasih apa namanya, efek. Jadi seperti itu. Efeknya mana ini? Oke, efek, kita kasih efek ini, kita keying biar si green screen-nya hilang. Kita menggunakan ultra key, boom. Kita ini efek control, kita colornya kita set jadi hitam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di iCom Official. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah review, yaitu kita di sini memiliki sebuah laptop yang mereknya Asus. Nah, ini kita akan melakukan review dari laptop Asus dengan tipe Asus A407U, yang mana ini adalah laptop Intel Core i5 yang mana generasi ke-8 dengan spesifikasi RAM 8 dan SSD ini 128 sudah saya upgrade ini menjadi NVMe dan harddisk. Jadi seperti itu dari penjelasan singkatnya dari si Asus A407 ini. Oke, jadi seperti itu. Kita langsung saja nanti untuk melakukan review sekalian melakukan pengujian dari spesifikasi. Kita akan ulik bersama untuk si Asus A407 ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel iCom Official. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini kita sudah berada dengan laptop Asus A407 ya. Jadi kita akan bahas dulu untuk secara keseluruhan dari Asus A407 ini. Oke, untuk bagian pertama, di bagian kiri ini terdapat jack DC 19 volt ya. Ini 19 volt, dia tenaga kerjanya 19 volt seperti itu. Ini portnya. Kemudian ini di sampingnya ada fan housing, ini untuk mengeluarkan panas dari laptopnya. Kemudian di sini dia ada micro SD card. Dia sudah ada micro SD card. Kemudian di sampingnya ada port HDMI dan port USB 3.0 sudah 3.0, dan juga ada jack audio 3,5 mm. Jadi seperti itu untuk di bagian kiri, seperti itu. Untuk di bagian depan tidak ada lampu indikator, tidak ada. Kita cek di bagian kiri, kanan. Untuk di bagian kanan di sini ada tether lock untuk mengunci si laptopnya. Jadi ini masih ada tether lock. Untuk yang laptop lebih tipis dari ini mungkin sudah tidak ada ya untuk keloknya seperti itu. Untuk di sebelah sini ini terdapat lampu indikator untuk charging dan lampu indikator untuk power. Jadi seperti itu, dan di sampingnya ini ada USB 2.0 seperti itu. Ini sudah tidak ada DVD. Ini sudah terbaru soalnya generasi ke-8 ke atas. Dia sudah tidak ada DVD-nya. Seperti itu. Untuk bagian bawah kita cek dulu. Oke. Di bagian bawah ini dia seperti ini. Dan dia terdapat soket. Ini kita ada, ini port ya untuk RAM ya. Jadi yang mau upgrade RAM nanti bisa di sini. Kita coba lepas. Kita coba cabut dulu ya. Kita cek, nanti kita pasang lagi. Baik. Kita lepas dulu. Nah, ini slot RAM-nya seperti ini. Ini DDR4 8 GB ya. Jadi masih ada satu slot lagi, dan ini dapat di-upgrade ya menjadi 16, jadi 88 seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk ini dia sudah menggunakan DDR4 1900 ya, 2400 MHz. Dia menggunakan 2400 MHz untuk kecepatan dari RAM-nya. Oke, kita pasang lagi.
Baik, ini seperti ini. Nah, ini ada tipenya di modelnya A407 notebook PC 3,42 watt ampere 65 watt hour dan inputnya 19 volt seperti itu. Untuk bagian atas seperti ini datar, belakangnya dia sedikit menonjol, dan ini engselnya seperti ini, dan di atasnya ada logo Asus ya, seperti itu. Ini logo Asusnya di tengah center, dan untuk garisnya bagian belakang ya ada motifnya garis-garis seperti ini, ada sedikit motif. Baik, untuk di bagian dalam dia di seperti ini. Untuk keyboardnya seperti ini dia keyboardnya, dan untuk tombol power dia masuk di dalam keyboardnya. Jadi memang kekurangan dari laptop yang seperti ini biasanya sering terjadi kerusakan di power, maka harus ganti keyboard seluruhnya, kebanyakan seperti itu. Keyboardnya jaraknya standar laptop Asus pada umumnya. Kemudian di sini ada logo Sonic Master, dia sudah disupport dengan Sonic Master. Dan di bagian touchpad di sini dia ada untuk casingnya dia ada teksturnya ya, di sini agak kasar, ada tekstur, bertekstur ya, bukan hanya hiasan, tapi memang beneran teksturnya. Oke, untuk touchpadnya seperti ini, dia ada touchpadnya. Kemudian di sini ada finger, dan sudah ada finger di sininya. Jadi kita dapat menggunakan finger untuk mengunci si Windows ketika pada home screen pertama seperti itu. Baik, kemudian kita akan bahas layarnya. Untuk layarnya dia di sini menggunakan 14 in, masih Intel HD ya. Jadi seperti itu, Intel HD. Di sini ada logo Asusnya. Dia di sini ada webcam, dan ini di mikrofon di sini. Jadi seperti itu, standar pada laptop umumnya. Baik, kita langsung nyalakan si laptopnya seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke logo Asusnya. Asus Result of Incredible. Oke, seperti itu. Nah, ini dia sudah menggunakan Windows 11. Kemarin sudah diupdate dengan langsung menggunakan Windows 11. Jadi seperti itu. Baik, di sini kita akan cek spesifikasinya. Oke, kita akan cek spesifikasinya. Nah, di sini oke. Nah, lihat, oke. Jadi untuk spesifikasinya yaitu di sini dia menggunakan CPU-nya. Dia menggunakan Intel Core i5 8250U dengan CPU-nya 1,6 GHz dengan base maksimumnya itu 1,8 GHz. Jadi seperti itu, dan untuk core-nya dia 4 core dan 8 thread, dia sudah menggunakan 8 thread seperti itu. Kemudian untuk memorinya tadi sudah kita lihat, dia menggunakan DDR4 dengan speednya 2400 MHz. Kemudian untuk disk 0 dia menggunakan hard disk di sini. Disk 0-nya dia menggunakan 320 GB. Di sini terdeteksi 298, ini dengan merek Hitachi. Kemudian untuk SSD-nya di disk 1 ataupun kita NVMe-nya, dia terdeteksinya di disk 1, dia menggunakan SanDisk SD ini sebesar kapasitasnya 128 GB. Nah, untuk di sini dia sudah menggunakan dual VGA ya. Jadi saya lupa untuk memberitahu, sudah dual VGA yaitu UHD grafik 620, dan GPU satunya itu Nvidia GeForce MX 130. Jadi seperti itu. Oke, Nvidia GeForce. Nah, di sini kita cek untuk displaynya dia Intel HD Graphic 620, dan untuk render itu dia menggunakan Nvidia GeForce MX 130 2 GB sebesar 2 GB. Jadi seperti itu untuk spesifikasi dari si Asus A407U ini. Ini untuk harganya dulu beli sekitar hampir 5 juta, 5 juta kurang sedikit, sekitar 4.800.000 kalau tidak salah.
Jadi seperti itu, dan sekarang digunakan masih oke, sudah menggunakan Windows 11, RAM 8, dan dual storage. Jadi seperti itu. Kita akan cek kameranya dulu. Kita akan di basicnya dulu kita akan cek. Yes, oke. Jadi untuk kameranya seperti ini ya. Kameranya seperti ini, mungkin kurang bagus, menurut saya ini kurang bagus dari kamera-kamera yang lain. Seperti itu, dari yang laptop yang sudah kita review sebelumnya, ini kurang bagus. Jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan pengujian. Oke, di sini kita mengambil file dulu. Di sini ini. Oke, sebelumnya kita copy dulu untuk filenya, biar nanti proses editingnya lebih maksimal. Dikarenakan jika kita menggunakan filenya di hari-hari di sebelum kita copy ke internal ini, nanti dia akan sedikit lambat, jadi kurang bagus ya. Kita copy, ini kita kontrol C, kita copy ke videos. Ini kita ada bahan intro tadi. Nah, ini bahan yang kita pakai. Nah, ini nanti kita buat Adobe Premiere Pro nya seperti itu. Oke, kita cek dulu untuk Google Chrome. Jadi seperti ini ya, kita tes. Nah, kita cek speaker juga ya, apakah masih, oh ya, kita belum terhubung ke internet, sorry. Oke, kita hubungkan dulu ke internet. Oke, sudah terhubung. Oke, kita coba nyalakan YouTube. Icon, kita cari saja channel kita sendiri. Jadi seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita coba. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini adalah kita melihat video kita sendiri ya. Seperti itu. Satu cek seperti. Dan speakernya masih bagus. Kita turunkan. Tes. Nah, kita agak jauh. Ini soalnya dia sudah bekerja sama dengan Sonic Master seperti itu. Jadi untuk browsing masih oke. Oke, kita close, kita tes di Word. Kita akan mengetikkan sesuatu. Apakah dia masih enak kita gunakan? Oke, kita coba mengetikkan icon official. Jadi seperti ini. Oke lah, masih oke untuk feel ngetiknya masih oke, walaupun kurang enak ya. Soalnya saya terbiasanya menggunakan keyboard eksternal, dia lebih beda untuk jaraknya, dia beda daripada laptop yang apa sih bawaan si laptop. Jadi seperti itu. Jadi mungkin saya kurang terbiasa, jadi kurang enak menurut saya. Baik, kita lanjut. Kita akan proses editing. Pertama kita akan buka Corel dulu ya. Sini kita ke Corel. Soalnya dia sudah menggunakan Nvidia MX10, jadi kita akan tes Corelnya. Kita cari background dulu biar lebih bagus. Background. Keren. Kita nanti akan tambahkan sedikit editing di Corel. Mungkin mana ya yang kita akan, jadi ini aja kita save. Oke, JPEG ya, kita sudah dapat. Ini kita sudah, ini kita new. Nah, kita new, kemudian kita open. Nah, sini kita sudah masuk, kita ambil dulu file downloadnya. Ini tadi kita drop ke sini, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan tempat kita ngedit ya, seperti ini. Segini saja kurang lebihnya. Kita tambahkan coba teks ini AI Chrome official.
kita Ctrl A, kita setting fontnya ya font, dan fontnya seperti ini. Kita pakainya ini aja, mungkin ini, dan kita setting fontnya di 36, kemudian kita bold saja, kemudian kita coba gini, kita ganti warna nanti. Kita kasih warna merah lah mungkin biar kelihatan. Kita editnya apa ya, mungkin seperti ini aja ya, untuk mempersingkat waktu juga. Oke lah, langsung aja kita ekspor tes Corel. Kita set formatnya to PNG aja, kita tes Corel seperti itu. Ini kita settingan default, kita oke. Oke, kita di mana, di picture ini di mana ya, effect, lupa di mana, di Corel di sini kayaknya. Kita save ulang, coba di mana tadi guys, save-nya lupa. Export di dokumen, dokumen, kita di dokumen, ternyata dokumen loh, kok ada, di sini tes Corel. Nah ini, nah kita tes one. Nah ini sih yang kita hasil edit tadi ya, cukup oke untuk pengeditannya, tidak bermasalah. Oke, kemudian kita cek kita akan tes lagi di ada Photoshop dulu sebelum Premiere ya. Nanti kita edit ke editing video juga ke Premiere, kita coba pakai Photoshop. Oke, seperti itu. Nah, oke, ya oke saja sampai muncul Windows kerjanya. Oke, seperti ini. Kita coba ambil, close dulu nih. Ini download. Nah ini kita pakai ini lagi, move. Nah kita drag di situ filenya, file foto tadi kita drag di sini. Oke, kemudian kita tambahkan teks. Photoshop, kita Ctrl A, ini kita adjust untuk font anunya, kita kasih mana ya, kita mungkin pakai ini saja ya, Lugida Proer. Oke, dan kita di 236, kita ganti, kita bold. Jadi kita ganti warnanya jadi merah, kita ke kuning aja ya, kuning di sini agak kuning. Oke, nah ini kuningnya di sini. Oke, seperti itu. Nah ini sudah jadi, taruh tengah. Oke, seperti itu. Ini anggap aja udah selesai karena saya jarang menggunakan si Corel ya. Ini hanya eksperimen, apakah kuat. Export as, kita cek dulu export asnya lama. Kita coba pakai export PNG aja langsung. Nah di sini kita export as PNG di dokumen lagi, kita tes tes Photoshop. Oke,
apakah sudah ada. Kita cek dulu dokumen berbesar. Nah, ini tes Photoshop sudah jadi PNG. Oke, seperti itu. Ini sudah jadi berjalan ya. Oke ya, untuk Corel dan Photoshop cukup oke di running di Asus X407U ini. Jadi seperti itu. Kita akan coba sekarang menggunakan Adobe Premiere Pro 2021. Apakah si laptop dengan generasi ke-8 Core FF ini mampu menjalankan sebuah aplikasi editing, yaitu Adobe Premiere Pro 2021. Oke, sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Kita tunggu sampai terbuka. Gini kita jalankan semua ya untuk aplikasinya. Untuk yang review sebelumnya, kita sudah melakukan sebuah review dari laptop Lenovo, HP, dan Dell. Ya, untuk multitasking seperti ini tidak bisa, dikarenakan ya speknya untuk kantoran. Nah, ini udah dual VGA, memungkinkan kita dapat menggunakannya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Kita coba dulu apakah dia berjalan dengan baik. Oke, kita tes Adobe. Nah, ini kita set default aja. Kita set default. Oke, sini sudah masuk ke untuk lembar kerjanya dari si Adobe Premiere Pro 2021. Kita akan ambil filenya yang sudah kita copy tadi, kita taruh di videos di sini ya. Oke, seperti ini. Kita kecilkan. Nah, di sini kita akan menggunakan dua video kita sendiri ini. Kita drag sini dua. Nah, ini kita copy ke drag situ. Nah, ini sudah masuk. Kita tambahkan dulu ini. Kita tambahkan ke Squash timeline kita. Oke, sudah masuk ke Squash. Kemudian kita tambahkan lagi satu videonya tadi. Oke, kita tambah lagi di belakang biar sedikit panjang ya. Ini kita oke lah, seperti ini. Kita mundurkan dulu, mundur ya. Ini kita lebarkan dulu. Ini masih belum muncul. Apakah ini RAM-nya termakan? Kita coba. Oke, jadi oke. Baik, kita close dulu ya. Ini yang tidak kuat adalah di RAM-nya ya. No, kita close dulu biar si Adobe Premiere Pro ini maksimal. Jadi seperti itu, karena kan dia memakan RAM cukup banyak dari si Adobe Premiere ini. Oke, kita cek lagi apakah sudah stabil. Nah, ini sudah lumayan 60% tadi. Oke, seperti itu ya. Ini belum muncul. Nah, ini baru muncul. Jadi tetap kalau mau multitasking, mungkin kemungkinan RAM ini harus di-upgrade ke 8 GB. Jadi seperti itu, kita kekurangan di RAM-nya. Ini cuma 8 GB. Jadi ya itu multitasking kurang dari saya seperti itu. Ini kita LT copy dulu. Ini nanti kita ini nggak usah diedit sini. Ini baru kita kasih apa namanya, efek. Jadi seperti itu. Efeknya mana ini? Oke, efek, kita kasih efek ini, kita keying biar si green screen-nya hilang. Kita menggunakan ultra key, boom. Kita ini efek control, kita colornya kita set jadi hitam, hijau. Motionnya kita tuh perkecil jadi 50% saja, 50. Oke, di situ kita ini terus geser kebanyakan. Oke, di sini kita ini ke bawah kan. Nah, jadi seperti ini. Nanti hasilnya kita coba masukkan di lembar kerja tadi yang sebelah sini, kita drag ke sini.
Nah, kita ke sini, kemudian ini di awal, kemudian kita alt dulu. Nah, di sini kita drag lagi. Oke, jadi seperti ini mungkin kurang lebihnya. Nah, ini kita cek dulu sebentar, baru kita ekspor apakah oke. Ini kita sudah muncul subscribe-nya. Ini durasinya 25 detik ya. Untuk videonya 25 detik. Oke, kita akan langsung ekspor saja. Ini kita buat Ctrl M. Nah, kita setting lagi. Untuk kita untuk change formatnya dulu, kita ke H262 ini. Kita match bitrate-nya kita settingkan mobile device high quality 1080. Di sini kita pakai satu saja, kita kecilkan dulu, kemudian kita ekspor. Oke, seperti ini ya. Proses ekspornya sekitar lebih cepat dia, karena dia sudah menggunakan Nvidia ya, NTX apa GTX tadi lupa saya. Renderingnya, nah ini MX 130 2 GB, jadi ya cukup oke kalau masalah render seperti ini. Dilibas habis sama si Asus EX407 ini. Oke, kita akan cek di dokumen Adobe Photoshop. Oke, seperti itu. Dokumen Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. Di sini dia videonya. Oke. Kita buka dulu. Ini kok ini Photoshop ya yang kebukanya. Berarti salah tadi kita save-nya. Sorry. Ctrl M. Kok jadinya anu ya? Nah, H26 kiranya. Ini kayaknya ya. Oke, ini proses export lagi. Sorry, tadi salah di presetnya. Kita lupa setting. Seperti itu, presetnya salah. Nah, ini sudah jadi apa belum? Ini before. Oh, sorry, sudah ada tadi sebenarnya. Tapi dia belum ada untuk openingnya, open with. Nah, ini gom always ya. Kita cek always. Oke, seperti ini. Jadi tadi sudah selesai sebenarnya, sudah jadi, tapi kita tidak mengetahui. Ini videonya 25 detik, diproses cukup cepat di laptop Asus ini. Seperti itu. Oke. Ulang-ulang. Sudah ya. Jadi seperti itu, sudah kita uji dan jalannya berjalan dengan bagus. Mungkin nanti kedepannya kalau misalnya digunakan yang memiliki ini laptopnya dan speknya masih sama, RAM di 8 GB, dan untuk mau digunakan sebagai editing, saran saya ya nanti di upgrade menjadi 16 GB seperti itu. Di sini untuk memaksimalkan multitasking dari si laptopnya, misalnya untuk Adobe Premiere dan lain-lain, itu dapat berjalan dengan baik ketika RAM 16 GB. Jadi seperti itu dari iCom Official. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, kita review panjang sekalian dengan apa namanya, sekalian pengujian kita jadikan satu, atau kita pisah-pisah seperti video-video sebelumnya dari iCom Official. Terima kasih, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel iCom Official. Sekian, and see you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.